Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi aku yang masih sering banget ngelihat di sosmed orang-orang yang ngeluh atau bingung gitu ya. Mereka udah rajin skincarean tapi kok wajah mereka gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada perubahan apapun. Bahkan ada yang malah muncul masalah baru, misalnya mereka malah jadi jerawatan atau enggak berutusan, dan lebih parahnya lagi malah ada yang jadi iritasi gitu, yang pada akhirnya mereka tuh malah jadi gonta-ganti produk skincare kan, karena belum nemu yang pas. Dan gak sedikit dari mereka malah ngenyalahin produknya nih, misalnya produk A nggak bagus nih, jangan dipakai gitu kan ya. Padahal kalau menurut aku nggak selamanya tuh karena salah produknya gitu. Nah sekarang aku nanya nih, di antara kalian ada nggak sih yang sedang ngalamin kayak gini, yang merasa belum nemu produk yang pas nih buat menjawab masalah kalian gitu kan, atau hanya untuk merawat kulit wajah kalian? Nah kalau ada, komen di bawah ya, karena jika kalian sedang ngalamin ini, menurut aku kalian cocok banget untuk nonton video ini dari awal sampai akhir, karena aku akan ngejelasin apa sih kira-kira penyebabnya dan solusinya harus gimana. Nah jadi kalau menurut aku secara pribadi ya, alasannya tuh nggak selalu karena salah produknya ya, bisa jadi karena kalian itu sedang melewatkan sesuatu yang menurut aku ini merupakan basic dan penting banget. Nah apakah itu? Jadi itu disebut dengan skin barrier. Nah mungkin bagi kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, aku udah sering banget nyebut skin barrier. Nah sebenarnya skin barrier ini apa sih? Jadi skin barrier ini adalah lapisan terluar kulit kita yang mempunyai peran untuk memproteksi kulit dari faktor eksternal yang berbahaya, misalnya seperti polusi, UV, zat toksin atau bakteri, dan juga berperan untuk mencegah kulit kehilangan cairan. Nah jadi menurut aku alasan kalian belum nemu produk yang pas yaitu karena skin barrier kalian ini sedang rusak atau sedang tidak sehat. Nah ketika skin barrier kita sedang rusak, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah yang pertama, itu bisa membuat bakteri untuk masuk ke dalam kulit kita sehingga dapat menyebabkan iritasi. Nah yang kedua, cairan dan kelembapan di dalam kulit bisa menguap keluar sehingga menyebabkan dehidrasi. Nah ini bisa memicu untuk munculnya tanda-tanda penuaan dini, misalnya seperti kerutan dan garis-garis halus. Nah ciri lain skin barrier kita rusak yaitu kulit menjadi kusam dan biasanya menjadi lebih sensitif. Kemudian warna kulit tidak merata, terus kering, gatal, jerawatan, atau beruntusan, seperti itu. Nah, kenapa skin barrier kita ini bisa rusak? Yang bisa jadi karena over exfoliating atau terlalu sering eksfoliasi. Kemudian, terlalu sering terkena sinar matahari atau sinar UV tanpa menggunakan sunscreen. Terus bisa jadi karena face wash kita tidak gentle. Kemudian karena skincare kita mengandung berbahan keras, misalnya seperti bed alkohol. Kemudian juga bisa jadi karena faktor usia. Nah karena seiring bertambahnya usia, lapisan luar kulit kita ini akan semakin menipis. Nah jadi solusinya gimana nih? Nah bisa itu hindari eksfoliasi. Nah jika ingin melakukan eksfoliasi itu minimal 1 minggu sekali. Tapi sekarang ini udah banyak ya produk eksfoliasi yang saking gentlenya nih ya, bisa digunakan sehari-hari. Nah nanti kapan-kapan aku kasih contoh deh, sekalian nge-review produk eksfoliasi yang bisa digunakan sehari-hari itu apa aja. Nah kemudian gunakanlah sunscreen jika ingin beraktivitas di siang hari ya. Kalau misalnya beraktivitas di dalam ruangan, tetap gunakan sunscreen tapi yang bisa SPF-nya 30. Tapi kalau berada di luar ruangan, sebaiknya gunakan yang SPF lebih dari 30. Kemudian gunakanlah face wash yang gentle gitu kan, malah jangan gunakan sabun mandi, dan gunakan airnya juga yang hangat ya, jangan yang dingin atau yang terlalu panas gitu. Kemudian gunakanlah skincare yang tidak mengandung bahan yang keras, misalnya seperti bed alkohol, atau kalau bisa tanpa pewangi. Sekarang juga udah banyak kok produk yang sudah nyantumin keterangan bahwa produknya itu fragrance free. Kemudian juga gunakanlah skincare yang berbahan aktif itu ceramide atau enggak niacinamide. Nah kalau ceramide nih contohnya kalian bisa misalnya Keravive. Nah kalian bisa nonton video aku sebelumnya, itu aku udah nge-review Keravive. Nah itu mengandung ceramide, karena sebenarnya semua produk Keravive itu mengandung ceramide, karena emang dari perusahaannya ya itu mengklaim bahwa produknya itu mereka itu fokusnya tuh ke skin barrier. Nah kemudian itu ada niacinamide. Nah untuk niacinamide nih contohnya aku akan jelasin di video berikutnya ya, karena aku akan sekalian nge-review produknya yang bagus apa-apa aja. Nah, sekian dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian, bisa memberikan kalian pencerahan. See you next week. Bye-bye.